AC Milan menang meski 2 golnya dianulir. AC Milan akhirnya mencatatkan kemenangan perdana di Serie A di musim ini usai mengalahkan tuan rumah Lecce 2-0. Bermain di Stadion Via del Mare, Rossoneri tampil dominan sejak menit awal. 2 gol kemenangan Rossoneri lahir dari sundulan Ruben Loftus-Cheek dan juga aksi dari Christian Pulisic. Sebelumnya Milan sempat memiliki 2 gol yang dianulir oleh VAR karena offside. Kemenangan ini membuat Milan naik ke posisi ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Trent Alexander-Arnold tak masuk ke dalam skuad timnas Inggris. Trent Alexander-Arnold tak masuk ke dalam daftar terbaru dari skuad Inggris. Thomas Tuchel selaku manajer dari tim Tiga Singa angkat bicara soal hal tersebut. Tak dipanggilnya Trent Alexander-Arnold disinyalir karena performanya yang kurang memuaskan di Real Madrid. Tuchel mengungkapkan alasannya memilih skuad Inggris tanpa dirinya. Menurutnya pasangan masuk tim utama sudah kompetitif dan dia senang dengan pilihannya saat ini. Baru 1 tahun bersama, Fenerbahce resmi pecat Jose Mourinho. Sebuah keputusan mengejutkan dibuat oleh Fenerbahce. Klub raksasa Turki itu secara resmi mengakhiri kerjasama dengan manajer mereka Jose Mourinho. Menurut kabar yang beredar, pemecatan dari Jose Mourinho disebabkan oleh kegagalan di Liga Champions. Ia gagal membawa Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions 2025-2026. Kekalahan dari Benfica di babak playoff menjadi penyebab utamanya. Manajemen Fenerbahce tidak dapat menerima kegagalan tersebut sehingga mereka memutuskan untuk memberhentikan pelatih asal Portugal itu. Solskjaer dan juga Jose Mourinho senasib. Ole Gunnar Solskjaer dan juga Jose Mourinho senasib sepenanggungan. Keduanya sama-sama baru saja dipecat oleh klub Turki karena gagal main di Eropa. Keduanya sama-sama dipecat di musim keduanya menangani klub asal Turki. Uniknya di saat yang bersamaan mantan klub Solskjaer dan juga Jose Mourinho yakni Manchester United lagi kesulitan di awal musim ini. Anfield kini menunggu Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold memang baru saja di akhir musim lalu pergi dari Liverpool, tetapi tak butuh waktu lama untuk Trent kembali ke rumah lamanya. Hasil terakhir Liga Champions 2025-2026 sudah selesai digelar, dan dari hasil pengundian itu tercipta sejumlah duel raksasa dan salah satunya adalah Liverpool yang akan menjamu Real Madrid. Kedua tim akan bertemu di Anfield yang kemungkinan akan digelar di matchday yang kedua. Wayne Rooney khawatir tidak ada yang mau latih Manchester United. Hasil jeblok dari Manchester United membuat Ruben Amorim kini mendapatkan sorotan tajam. Jika pada akhirnya MU harus ganti pelatih, maka Wayne Rooney khawatir tidak ada yang mau menerima pekerjaan tersebut. Apa yang sedang dilewati MU ini membuat Rooney khawatir tidak ada manajer yang ingin menangani mantan klubnya itu jika pada akhirnya Ruben Amorim nantinya harus diganti. Neville prediksi Arsenal kalahkan Liverpool lewat bola mati. Gary Neville memprediksi Arsenal bakal mengalahkan Liverpool di pekan ini. Ia yakin bola mati The Gunners bakal jadi mimpi buruk bagi si merah. Big match akan tersaji di pekan ketiga Liga Inggris dengan Liverpool bakal menjamu Arsenal di Anfield Stadium. Menilik dari performa dari dua laga awal di atas, legenda MU yakni Gary Neville menilai bahwa Arsenal akan memenangi laga melawan Liverpool di pekan ini. Ia memprediksi bahwa meriam London akan menang 2-1 dengan 2 gol berasal dari bola mati. Sorry MU, Brighton tegaskan Baleba kini bertahan. Brighton and Hove Albion menegaskan bahwa Carlos Baleba kini resmi bertahan. Gelandang asal Kamerun itu diincar oleh Manchester United. MU membutuhkan tambahan gelandang. Kepergian dari Christian Eriksen membuat stok gelandang setan merah kini kian menipis. The Seagulls cuma mau melepas Baleba ke MU dengan harga kisaran 120 juta pound sterling. Dan buat MU itu uang jelas yang sangat banyak, apalagi sudah merogoh kocek lebih dari 200 juta pound sterling. Cedera lutut, Kai Havertz harus naik meja operasi. Kai Havertz harus naik ke meja operasi akibat mengalami cedera lutut. Cedera tersebut didapat saat Arsenal menang atas Manchester United. Penyerang Arsenal yakni Kai Havertz mengalami cedera lutut dan akan absen melawan Liverpool. Pemain asal Jerman itu harus naik ke meja operasi untuk memulihkan cederanya, dan hal itu diumumkan Arsenal di situs resmi dari Arsenal.
Klub top Eropa ini mulai antri untuk jasa Ruben Amorim. Ruben Amorim nampaknya tidak perlu khawatir jika benar-benar dipecat oleh Manchester United. Ada beberapa klub Eropa yang sudah menyatakan minat untuk bisa mempekerjakannya. Menurut laporan tersebut, klub yang berminat kepada jasa Amorim adalah raksasa Portugal Benfica. Benfica dikabarkan tertarik dengan rekam jejak dari Ruben Amorim, dan dia telah terbukti mampu membawa Sporting Lisbon menjadi juara di Liga Portugal. Rekam jejaknya yang gemilang itulah yang membuat manajemen dari AS Aguias kini tertarik untuk bisa mendatangkannya. Jarang main di MU, Kobbie Mainoo kabarkan minta dipinjamkan. Gelandang Manchester United yakni Kobbie Mainoo ingin meninggalkan klub. Usai waktunya main kini kian terbatas. Mainoo berharap MU bisa meminjamkannya ke klub yang lain. Sky Sports News melaporkan bahwa Mainoo meminta MU untuk meminjamkannya agar bisa mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Mainoo main sebagai starter saat MU dikalahkan oleh Grimsby Town di Carabao Cup. Namun ia hanya duduk di bangku cadangan dalam 2 pertandingan MU di Premier League sejauh ini. N'Golo Kante bisa kembali ke klub Liga Champions. N'Golo Kante dikabarkan berpeluang kembali ke Eropa dan tampil di Liga Champions musim panas ini. Keputusan itu muncul setelah klub Arab Saudi yakni Al Ittihad membuka kemungkinan kepergiannya. Menurut laporan dari Ligue B, beberapa klub dari Liga Prancis menunjukkan minatnya, termasuk diantaranya adalah AS Monaco. Bergabung dengan AS Monaco akan mempertemukan kembali dengan rekan senegaranya yakni Paul Pogba. Arsenal kesulitan meyakinkan Leverkusen untuk lepas Piero Hincapié. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses transfer dari Piero Hincapié ke Arsenal mengalami kendala. Bayer Leverkusen selaku pihak pemilik dari sang bek menunjukkan keengganannya untuk melepas sang beknya tersebut. Menurut laporan yang ada, Leverkusen dan Arsenal belum menemui titik temu transfer dari Hincapié. Arsenal dikabarkan mengajukan penawaran peminjaman dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Dan kini setelah negosiasi yang sangat alot, Arsenal akhirnya memilih opsi untuk pembelian permanen senilai 52 juta euro. Sementara Leverkusen kini akhirnya luluh dan berhak atas klausul pelepasan senilai 10% dari penjualan kembali dari sang pemain di masa depan. Beknya dibidik Milan, Barcelona kian cemas. AC Milan kembali menargetkan penguatan sektor pertahanan menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Nama Andreas Christensen kini masuk ke dalam daftar radar mereka sebagai kandidat utama untuk perkuat lini belakang. Christensen menjadi salah satu opsi utama yang sedang dipertimbangkan dengan serius. Milan menilai bahwa pengalaman bermainnya di level tertinggi sepak bola Eropa bisa langsung memberikan dampak instan bagi tim. Plot twist, Juventus batal jual Dusan Vlahovic. Klub Serie A Juventus mengubah keputusan mereka terkait masa depan dari Dusan Vlahovic. Sinyalnya tua kini mengkonfirmasi bahwa sang pemain akan tetap bertahan bersama mereka di musim ini. Keputusan Juventus untuk mempertahankan Vlahovic disebut karena terbatasnya stok penyerang yang mereka miliki saat ini. Selain Vlahovic, Juventus hanya memiliki Jonathan David sebagai striker utama, sementara Arkadiusz Milik masih harus absen dalam beberapa lama waktu akibat cedera. Costa Tsimikas segera gabung AS Roma. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, AS Roma sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain dan Roma akan mendatangkan Tsimikas dengan status pinjaman hingga Juni 2026. Seluruh gajinya akan ditanggung penuh oleh Giallo Rossi dan Tsimikas pun sudah menyetujui kepindahan ini sejak beberapa hari yang lalu. Kesepakatan Tsimikas dengan Roma kian semakin dekat, pinjaman hingga Juni 2026 dengan gaji yang ditanggung. Tsimikas telah menyetujui kepindahannya, tulis dari Fabrizio Romano. Negosiasi dengan City sudah klik. AC Milan berpeluang daratkan Akanji. AC Milan kini membidik Manuel Akanji dari Manchester City. Bek asal Swiss itu kini masuk ke dalam radar setelah muncul kabar bahwa The Citizen siap melepas sang pemain di bursa kali ini. Akanji kini jarang mendapatkan jaminan bermain secara reguler di bawah asuhan Pep Guardiola, dan situasi ini membuat pintu hengkang semakin terbuka, di mana Milan kini langsung mencoba untuk bisa mengambil kesempatan tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa
Milan sudah melakukan kontak dengan pihak dari Manchester City. Langkah ini dilakukan untuk mempelajari situasi sekaligus kemungkinan transfer dari Akanji tersebut. Dan Fabrizio Romano memberikan kabar bagus bagi fans AC Milan yang mengkonfirmasi bahwa pembicaraan Milan dengan Man City mengenai Akanji kini berjalan lancar. Holund selangkah lagi gabung dengan Napoli. Napoli dikabarkan sudah sepakat dengan MU secara lisan untuk mendatangkan Rasmus Holund. Holund diproyeksikan menggantikan peran dari Lukaku yang kini mengalami cedera. Dikutip dari Football Italia, Setan Merah sudah bersedia melepas Holund ke klub asal Naples tersebut. Napoli akan memberikan tawaran peminjaman selama semusim untuk Holland dengan opsi pembelian permanen senilai 45 juta euro. Dikabarkan MU tidak akan keberatan melepas Holland karena sudah masuk ke dalam daftar jual. Tottenham resmi datangkan Xavi Simons. Xavi Simons tidak jadi bergabung dengan Chelsea. Gelandang serang asal Belanda itu akan berseragam Tottenham Hotspur di musim ini. Dikutip dari The Athletic, Tottenham siap membayar 60 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk Xavi Simons, dan dia akan dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Simons akan menjadi pembelian ketika Tottenham Hotspur setelah Mohamed Kudus dan juga Mathys Tel, serta peminjaman dari Joao Palhinha dari Bayern Munchen. Tottenham siap angkut Jadon Sancho dari MU. Muncul peminat baru untuk jasa dari Jadon Sancho di musim panas ini. Klub asal London Utara Tottenham dilaporkan tertarik untuk bisa memboyong sang winger dari Manchester United. TPR Football melaporkan bahwa Tottenham saat ini sedang mempersiapkan langkah konkret untuk bisa mendatangkan Sancho. Mereka sedang menyusun penawaran untuk sang pemain, termasuk merumuskan besaran gaji yang ditawarkan. Dalam waktu yang dekat, Tottenham berencana melakukan negosiasi langsung dengan Sancho agar proses transfer dapat segera diselesaikan.